COVID-19. Tahu ya COVID-19? Tahu. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini sebelum Bu Titik mulai, alangkah baiknya ya kita berdoa dulu sehingga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Coba Bagus kamu sebagai ketua kelas untuk memimpin. Siap, Bu. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran di siang ini, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Bagus. Alhamdulillah ya. Sekarang selanjutnya Bu Titik mau presentasi kalian ya. Siapa tahu ada yang tidak berangkat hari ini ya. Nanti dengan teknik kalau saya sebut namanya, silakan kalian angkat tangannya ya sambil bilang hadir seperti itu ya. Siap ya? Adi Raka Aurelia Atmaja. Hadir, Bu. Ya. Apta Faida Kariskara. Hadir, Bu. Iya. Aryanti Suryana. Hadir, Bu. Iya. Arya Maulana. Hadir, Bu. Oke. Aska Ilham Najar. Hadir, Bu. Ya. Aziza Aulia Kurniawati. Hadir, Bu. Bagus Indra Maulana. Hadir, Bu. Ada. Cantika Wulandari. Hadir, Bu. Ya. Siapa lagi? Elisa. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Tika. Hadir, Bu. Ada. Gayatri. Hadir, Bu. Siap. Terus Hendri Maulana. Hadir, Bu. Oke. Linda. Hadir, Bu. Ada. Vanessa. Hadir, Bu. Ya, satu lagi Zara Mesa. Alhamdulillah kalian sudah hadir semuanya ya. Tidak ada yang izin. Bu Titik itu senang kalau seperti ini. Nah, untuk kali ini nanti Bu Titik mau mengajarkan kalian ke pelajaran seni budaya. Cuman Bu Titik pengen mengetahui kembali materi kemarin yang Bu Titik ajarkan itu apa. Siapa ya yang kira-kira masih mengingat materi minggu yang lalu? Saya, Bu. Oh ya, coba kamu ya. Mengenai materi teater baru, mengenai materi teater yang membahas tentang unsur-unsur yang di dalamnya ada pada seni teater yang diantaranya tema, alur, dan tokoh itu, Bu. Hebat kamu Rian ya. Kamu masih mengingat materi yang telah Bu Titik ajarkan kemarin. Saya pengennya juga kalian tidak hanya Rian ya, tapi kalian juga semuanya juga mengingat materi yang Bu Titik ajarkan dari kemarin. Oke, memang pada dasarnya kemarin itu masih materinya ke seni budaya. Cuman seni budayanya kemarin ke materi ke seni teater. Karena kalian tahu ya seni budaya ada 4. Teater, seni tari, seni musik, seni rupa. Dan yang minggu kemarin mengenai teater dan sekarang nanti akan materinya mengenai seni tari. Sebelum mengarah ke materinya seni tari Bu Titik ini nanti, saya ingin tahu ada yang suka menari apa enggak ya? Saya Bu. Oh iya, kamu
mengalami gerak ritmis yang indah. Itu kalau menurut Sudarsono. Dan yang terakhir adalah menurut S. Mardani. S. Mardani adalah bentuk-bentuk, merupakan bentuk-bentuk yang ekspresif, yang isinya, yang di dalamnya adalah gerakan yang ritmis dan indah. Jadi pada dasarnya tiga-tiganya itu mengandung gerakan yang indah dan ritmis. Itu ya. Dari pengertian dari para ahli itu, kalian bisa menarik kesimpulan. Ayo, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Oh iya, coba kamu bagus. Karya adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui gerak yang indah dan diiringi oleh musik. Oleh musik, iya, hampir betul yang dikatakan oleh bagus ya. Pada dasarnya, tadi yang dikatakan tadi adalah gerakan. Gerak siapa? Ekspresi dari siapa? Ekspresi manusia sebagai anggota badannya yang nanti sebagai media untuk digerakkannya. Yang mana digerakkan itu adalah mengandung gerakan yang ritmis dan indah. Dan gerakan itu akan lebih kreatif lagi, akan lebih indah lagi kalau diiringi oleh suatu iringan atau musik. Itu ya. Terus selanjutnya sekarang, titik mengenai tadi kesimpulan dari Mas Bagus. Bisa dimengerti ya, dipahami ya? Bisa, alhamdulillah. Ini kesimpulannya. Nah, sekarang kalau tadi kalian sudah mengetahui pengertian dari tari, baru para ahli dan disimpul yang menyimpulkan, di sini kita akan mempelajari jenis-jenis tari tradisional. Kalian orang Jawa kan? Ya, kalian orang Jawa. Kalian letaknya juga di Demak ya, Demak Jawa Tengah, ikutnya Jawa Tengah. Jenis tari, termasuk tarian yang ada di Demak itu ada tarian yang dari Jawa Tengah, termasuk dari tradisi tradisional dari Jawa Tengah itu ya. Ada jenisnya yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu tari primitif. Nek kalian mau dalam pengetahuan kalian pernah di pelajaran sejarah itu kalian mendengar kata primitif ya. Iya ya, di IPS waktu kelas SMP ya, kelas 7, 8, 9 mungkin ada pelajaran tentang IPS itu mengenal ke tari primitif. Kalau yang namanya primitif itu biasanya tarian yang lebih ke gerak yang menganut kepercayaan animisme, dinamisme. Apa itu animisme, dinamisme? Yaitu menyembah rakyat, menyembah ram. Dan dari tarian tari primitif itu biasanya gerakannya sederhana. Cirinya itu sederhana. Alat musiknya pun juga sederhana. Biasanya menggunakan adalah anggota tubuh manusianya sendiri. Contohnya apa? Tangan. Tangan kaki. Nah, itu salah satunya itu. Itu kalau yang dilakukan dari tari primitif. Beda lagi dengan tari rakyat. Kalau tari rakyat itu mengarah pada tarian yang dilakukan oleh rakyat biasa yang memang di luar dari keraton ya, seperti kita ini. Nah, juga hampir sama. Gerakannya juga mengarah ke gerakan yang sederhana, tapi tidak sesederhana yang seperti tari primitif. Dan satu lagi adalah tari klasik. Tari klasik itu biasanya itu mengarah ke keraton. Tarian yang berasal dari keraton. Dan tarian klasik ini sudah punya pakem sendiri, aturan sendiri. Nah, itu nanti yang kita bahas dari konsep gerakan tari Jawa. Oke ya, dari sini kalian sudah tahu ya, mengetahui apa itu tari primitif, tari rakyat, dan tari klasik. Ini ya. Terus lanjut sekali lagi mengenai, nah itu contohnya. Ini yang tari primitif itu bisa kalian lihat yang paling atas itu yang tari, ini yang tari rakyat ya, yang bawah, dan yang colongan dua itu yang termasuk tari klasik. Nah, itu di situ bisa terlihat. Lanjut ya. Dari jenis tari ini, karena tadi sudah dikatakan oleh Mbak Zahra sama yang tadi siapa yang mau bilang ke gerakan Mas Bagus, itu kalau tari itu mengarah ke gerakan. Dan di mana unsur yang ada dalam gerakan tari, elemen yang ada gerakan tari itu ada tenaga, ruang, dan waktu. Nah, apa cah? Tenaga, ruang, dan waktu. Oke, saya terangkan satu-satu ya. Kalau tenaga itu hubungannya dengan power, intensitas. Intensitas geraknya, gerak seorang penari, gerak yang dilakukan penari. Contohnya kayak seperti ini ya, misalnya titik mengarahkan ini.
ditanyain sama temennya kalau nggak tahu. Boleh sambil dibuka HP-nya untuk bahan materi bahan ajarnya kemarin kan Bu Titik di dalam WA group. Nah, kalian bisa membukanya. Boleh dipakai. Nanti walaupun di situ ada mengenai konsep apa yang ada di gambar tari tradisi. Masih ada waktu 5 menit. Nanti waktu presentasi di depan bisa bergantian yang menjawab ya, jangan anak-anak tertentu, biar kalian juga aktif dalam pembelajaran hari ini. Karena intinya pembelajaran hari ini kalian harus memahami apa yang disampaikan Bu Titik, mengetahui manfaatnya. Jadi nggak seolah-olah hanya yang penting dapat materi, tidak seperti itu ya.
sambil dosen ya Bapak, ataupun kalau ada bahan jasa bahan ajar ya yang saya sampaikan dari Bu Titi itu, atau buku seni budayanya juga di situ pasti ada. Nah, coba dicari atau kalian bisa menganalisis sendiri ya dari pengalaman-pengalaman kalian sebagai masyarakat Jawa pada umumnya.
semuanya dengan konsepnya tari tradisi Jawa memiliki aturan gerakan dasar yang wajib diikuti yang berbeda tiap daerahnya itu. Terus yang selanjutnya diiringi oleh iringan musik tradisional. Biasanya juga diiringi oleh musik tradisional. Kalau musik tradisional di daerah Jawa apa Cak? Gamelan. Gamelan kalian tahu ya? Pernah mendengar ya? Kalau bentuk wujudnya tahu enggak? Tahu. Ada gong. Ya Cak? Gong. Terus ada lagi apa? Kenong. Apa lagi? Kendang. Mungkin Hendri bisa main kendang ya. Apalagi daerah Bandung Rejo, itu pasti bisa karena di situ ada kesenian apa? Barungan. Nah, biasanya barungan juga mengarah ke ada mengikuti alat musiknya yang gamelan. Lanjut lagi mengenakan kostum tradisi, kostum pakaian tradisional ini khas daerah setempat. Kalau di daerah Jawa biasanya yang Jawa Tengah ya, khususnya yang Jawa Tengah itu biasanya pakainya apa Cak? Kebaya. Nah, seperti adat kita ya, setiap hari Kamis diwajibkan untuk memakai adat Jawa, memakainya adalah kebaya. Tapi dalam karya ya tidak harus memakai, nanti disesuaikan ya nanti modelnya, tapi mengarah ke daerahnya masing-masing. Ini yang punya ini bisa dilihat adalah ciri-ciri tari tradisional. Oke, sekarang lanjut. Nah, selanjutnya tidak hanya dari itunya tadi ya, dari yang aturan yang pakem, tapi gerakan lembut juga menjadi ciri khas dari gerak tari Jawa. Jadi gerakannya lebih lembut. Apalagi orang Jawa, ada Jawa ya, di kita itu ada nilai etika ya, sopan santun ya, karena ada ketimuran, termasuk ada ketimuran. Jadi hubungannya dengan lebih gerakannya yang lebih Jawa. Kalian bisa lihat dari tari gambyong itu juga lembut. Gak ada tari gambyong yang hentakan kan tidak ada, tapi pasti gerakannya yang lembut. Ada gerakan ulap-ulap, ada gerakan yang apa namanya tolehan. Nah itu gerakannya lembut. Tidak ada tolehannya gini-gini. Pernah kamu lihat tarian tolehannya gini? Enggak kan? Pasti dengan gerakan yang lembut. Tuh ya, tuh. Ini konsepnya tari Jawa tadi salah satunya. Nah itu ada yang tarinya dari belakang ya. Lanjut. Sekarang konsep tadi yang dikatakan oleh Mbak Gayatri ya, dari gerakan tangan, kepala, kaki, dan badan. Nah, iya tuh yang menggerakkan manusia itu pasti yang gerakan lari itu selalu menggunakan tangan. Bisa tangan kedua tangan, bisa satu tangan ya. Terus kepala. Nah, tapi kalau kepala yang menggerakkan adalah leher. Nah, otomatis kalau lehernya bergerak ini kepalanya juga ikut. Apa ada di antara kalian yang lehernya terpisah dengan kepala? Ya. Nah, kalau kalian bisa lihat itu berarti benar. Kalau lehernya terpisah dengan paha itu malah jadi yang kurang berkenan ya, istilahnya apa ya? Jadi manusia yang belum sempurna, seperti karena yang Maha Kuasa menciptakan manusia sempurna, tapi mungkin ada yang berbeda dari prinsipnya. Terus kaki. Nah, kakimu ada berapa? 2. Saya kira ada 5 atau 6. Ada ya? 2. Dan dalam gerakan kaki juga nanti ada ya. Dalam konsep tari Jawanya masih ada. Bisa menggunakan jenis gerakan yang ditekuk, mendak, levelnya rendah. Ada juga yang menggunakan kaki yang jinjit. Nah, itu juga konsepnya seperti itu. Satu lagi ini badan. Badan berarti seluruh anggota badan ini Cak. Otomatis dari tangan, kepala, apalagi Cak? Kaki pasti ikut ya, namanya juga badan yang diikuti. Jadi seperti misalnya kayak nguyong, nah kayak mendak, nah kayak ini ya. Jadi yang bergerak adalah anggota tubuhnya. Oke ya, lanjut. Nah ini kayaknya gambar Gayatri ya. Lebih cantik mana Gayatri? Sekarang lanjut ya. Nah ini yang tadi ya, contoh gerakan tangan. Ada gerakan tangan. Yang di sini ini apa yo? Boyo. Ayo kelas. Boyo mana? Iya. Kalau ini Rayong. Iya. Terus ini yang keras ada bagus. Yang
menjaga kesehatan aja karena gerak ya. Seandainya ototmu tidak digerakkan, nanti malah ototmu menjadi kaku. Nah, tapi tadi contohnya Mbak Gayatri bisa menggerakkan yang tari apa namanya? Yang menggerakkan tolehan. Ini satu contohnya ini. Terus gerakan kaki. Gerakan kaki ya. Ada debek, gejok. Nah, debek gejok. Ini debek gejok ini. Ini yang gejok. Gejok berarti diarahkan ke depan ya. Kaki kanan. Kalau gejoknya kaki kanan, berarti kaki kanan. Kaki kanan yang di depan. Ya. Kalau gejoknya ke kiri, berarti kaki kiri. Kalau gejok itu di belakang kan masalah. Gejok itu di belakang ya. Tapi kalau debek di depan. Kalau debek itu di depan kaki yang satunya, tapi kalau gejok di belakang kaki yang satunya. Debek dan gejok itu biasanya bersamaan, tapi bisa juga tidak bersamaan. Tapi ada beberapa tarian yang memang dari gerakan itu satu kesatuan, ini satu kesatuan. Tapi juga ada tarian yang hanya dilakukan gejok saja, itu juga ada. Mas lanjut. Nah, yo, ini gambar siapa? Masa Bu Titi? Oke. Ya, ini Bu Titi. Nah, ini reset, ya. Nah, kita lihat ya gerakannya kayak apa. Videonya yang fotonya. Lihat ya. Nah, itu gerakannya reset. Ulangi lagi. Jadi lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan posisi kaki yang singgir, jalan kecil-kecil memutar. Tangannya yang satu nyekindek, yang satu boleh nyekindek, boleh nyempuret, boleh merayong ya, boleh disesuaikan dengan gerakannya menggunakan apa. Dan itu di depan dada kita ya. Yang satu mentangnya tapi mentangnya kalau Jawa itu berapa? 60 ya. Kalau Bali kan segini, tinggi berapa? 90 derajat. Tapi kalau yang Jawa itu pakainya yang 60. Nah, lanjut ya. Ini tadi harus dicek. Terus cancel. Ya, ini gerakan cancel. Coba gerakan cancelnya dilihat. Nah, itu ya. Cancel berarti dua kaki menggerakkan ke kanan sama ke kiri. Nah, ke kanan sama ke kiri. Nah, itu yang di bawah telapak kakinya itu ya. Itu ya, itu kalau gerakan cancel. Nah, kalau ini adalah gerakan kaki juga. Kalau ini ada tanjak kanan untuk menarik putra. Jadi tarian itu jangan bilang kalau tarian itu biasanya tarinya anak perempuan saja, enggak. Anak putra juga bisa melakukan. Tapi anak putri juga bisa melakukan gerakan anak putra. Tinggal powernya saja. Ini yang satu putra ya, tanjak kanan, posisi seperti ini. Kalau ini tanjak putri ya, lebih sempit hubungannya dengan ruang gerak tadi ya. Dan ini kalau tanjak putranya juga lebar. Ini kan lebar, ini juga lebar. Cuman ini kan kelihatannya di samping kiri. Itu ya, ini yang hubungannya dengan contoh gerak dasar kaki. Nah, sekarang kalau ini hubungannya dengan gerak badan ya, Cak. Itu ada benda. Nah, ini benda mayo. Ini gap. Jadi seperti ini. Nah, ini loh. Benda, ininya benda. Gap.
tradisi Jawa. Nah, dari pertanyaan dari yang diterangkan Bu Titi sambil kalian diskusi tadi, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya, Bu. Oh iya, kamu Mas. Konsep ragam gerak dari tradisi Jawa khususnya itu memiliki aturan yang pakem dan ragam geraknya yang lembut. Dan ragam gerak tradisi Jawa itu meliputi dari gerakan tangan seperti nyebinding, kaki seperti cancer, dan kepala seperti tolean. Oh iya, betul. Apa yang dikatakan Mas Atta itu ya. Jadi ragam gerak dasar tari Jawa seperti yang dikatakan itu ada punya aturan tersendiri, gerakan yang pakem. Contohnya gerakan tadi yang sudah kita sampaikan ya di layar ada tadi. Ada gerakan tangan, kaki, kepala, dan macam-macam ya dari tangan, kepala, kaki juga ada 5 ragamnya. Nah itu sudah kalian sampaikan. Untuk di sini kira-kira ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Dan untuk Bu Titi ingatkan lagi ya, tadi lembar LKPD-nya dikumpulkan. Kalau yang sudah selesai langsung dikumpulkan, tapi kalau memang masih belum bisa dikerjakan di rumah, besok pagi saya tunggu. Dan untuk materi berikutnya hubungannya dengan kalau hari ini adalah mengajar mengenai materi konsepnya, konsep ragam gerak dasar tari Jawa, tapi untuk minggu depannya adalah teknik dan prosedurnya ya. Kalau hari ini adalah mengenai rancangannya, tapi untuk minggu depan mengenai teknik, bagaimana caranya menarikan. Jadi minggu depan kalian sudah mulai praktek. Seperti tadi, kalau tadi kan hanya sepintas ya, memprakteknya sepintas saja. Tapi untuk minggu depan kalian harus bisa mempraktekkannya. Yang penting mengikuti Bu Titi, tidak harus pandai enggak, karena dalam pembelajaran seni budaya tidak harus bisa dan enggak. Tapi paling tidak kalian bisa mengetahui dan ujung-ujungnya juga menghargai ya karya seni yang ada terutama di Jawa Tengah kita. Itu ya. Oke, untuk karena waktunya sudah mulai siang ya, kalian juga harus pulang. Silahkan kalian rapikan dulu buku-bukunya. Nanti kalian pulang, tapi sebelum pulang kalian berdoa dulu biar nanti dalam pulang ke rumah bisa selamat sampai tujuannya ya, karena kalian dinanti keluarga. Dan tetap pesannya Bu Titi, jaga protokol kesehatan ya, tetap memakai masker dan jaga jarak seandainya kalian berkerumun. Dan dari sini di sana ada tempat cuci tangan, silakan kalian untuk cuci tangan ataupun pakai hand sanitizer ya yang disediakan di sini. Oke, bisa dibikin doanya Mas Bagus? Ya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran dari ini juga selesai. Beri salam.